Nah, jadi Bapak Ibu udah berkutat dengan teks dari Aminah Wadud ya. Mungkin sebelum mulai, karena ini ada kesamaan dengan para neomodernis Indonesia ya, Cak Nur, Gus Dur, dan teman-temannya ya. Biasanya buat Bapak Ibu yang ini ya, untuk informasi, kalau nyebut neomodernis Indonesia bisa ada tiga nama sih. Ya kalau Bapak Ibu mau searching ya. Yang paling terkenal memang Nurkolis Majid sama Gus Dur ya, tapi ada lagi Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ya itu juga cukup sepuh, belum lama meninggal kalau nggak salah ya. Itu juga lulusan Chicago University gitu ya. Tapi tentu ada Muslim scholars yang lainnya lulusan Chicago University juga, tapi tidak seprogresif mereka juga ada ya. Dan bisa juga Bapak Ibu temukan dengan mudah kali ya di internet gitu ya. Nah, tapi yang muda dan mewarisi yang sekarang masih aktif juga cukup banyak ya di komunitasnya. Mungkin nggak terkenal senior-seniornya ya, karena yang senior biasanya terkenal. Tapi semangat itu paling tidak secara akademis hidup sih di kalangan kalangan ini ya Nurkolis Majid Society atau di pesantren-pesantren yang mewarisi tradisi Gus Dur begitu ya. Nah, karena ada kemiripan ya gaya baca Aminah Wadud ya mungkin kita bisa saya pengen refresh sedikit ya dari textingnya Bapak Ibu yang dari apa sesi 10 tentang bacaan soal Cak Nur dan Gus Dur ya. Terutama saya pengen highlight ini ya. Mungkin yang menarik adalah salah satunya texting dari Bu Destri ya, yang waktu itu juga terpilih ya. Nih ya, coba kita lihat ya texting dari Bu Destri bagian analisisnya terutama ya. Nah, coba mungkin saya bacakan beberapa paragraf ya. Jadi di satu sisi moderatisme ya maksudnya pandangan lebih moderat sering diposisikan sebagai wajah utama Islam Indonesia. Tetapi di sisi lain, realitas di ruang digital justru menunjukkan kecenderungan berbeda. Narasi keagamaan yang lebih tegas, sederhana, hitam putih, jauh lebih mudah diterima. Data yang menunjukkan dominasi konservatisme hingga sekitar 67% menguatkan kesan bahwa pendekatan yang bernuansa reflektif justru kalah bersaing dengan pesan yang menawarkan kepastian dan identitas yang jelas. Begitu ya. Jadi muncul ketegangan, neomodernisme berusaha menjaga kedalaman berpikir dan keterbukaan, tetapi dalam prosesnya berisiko kehilangan daya jangkau. Sebaliknya konservatisme yang sering dianggap kaku ya, nggak disukai scholars mungkin ya, justru mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Artinya persoalannya bukan lagi sekedar soal benar atau salah secara intelektual, melainkan siapa yang lebih mampu bicara dalam bahasa yang dirasakan dekat oleh banyak orang. Ya, jadi ini juga mengedepankan semacam ini ya sensitivitas bahwa artikulasi itu penting. Ya, kalau ini apa cuman kehebatan akademis tafsir saja ya nggak bisa mendarat di masyarakat, mungkin kata Bu Destri ya bakal kandas juga gitu ya karena yang sederhana, yang lebih kaku, yang hitam putih itu lebih populer kok, lebih gampang kok mendarat di masyarakat gitu ya. Terus Bu Destri menyertakan pertanyaan-pertanyaan kritis gitu ya. Jika konservatisme tumbuh sebagai respons atas krisis identitas dan kebutuhan akan kepastian, apakah mungkin moderatisme gagal bukan karena isinya lemah, tetapi karena cara penyampaiannya kurang menjawab kebutuhan eksistensial manusia? Mengapa dalam banyak tradisi agama keterbukaan terhadap perbedaan seringkali dicurigai sebagai ancaman terhadap iman dan bukan sebagai peluang untuk memperdalam pemahaman akan kebenaran itu sendiri. Ya jadi ini kritik yang cukup bagus ya terhadap upaya neomodernis, walaupun tidak menyentuh kontennya ya. Jadi nggak bilang bahwa approach neomodernis itu salah ya, tapi approach neomodernis itu terlalu akademis dan sulit diterima, nggak mendarat begitu ya. Mungkin kelemahannya bukan di approach-nya, tapi kelemahannya di bahasa yang dipakai gitu ya, atau komunikasinya, dan cara penyampaiannya kurang menjawab kebutuhan eksistensial manusia gitu. Terus pertanyaan yang keduanya tadi, kenapa ya dirasakan sebagai ancaman gitu? Ya memang pada dasarnya kelompok agama itu gampang takut ya, penakut dengan kata lain ya. Padahal kitab suci sering dipenuhi ayat-ayat yang jangan takut gitu ya, tapi kok
kelompok agama itu penakut gitu ya, pengen membela Tuhan atau sebenarnya membela diri sendiri gitu ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kritis yang memang fenomenanya kita lihat juga di masyarakat gitu ya. Nah, itu pushbacknya ya, bahwa kalau Bapak Ibu ternyata meyakini ya approach yang neomodernis itu pushbacknya yang bisa didengar ya atau harus direspons juga adalah yang disuarakan oleh Bu Destri itu ya. Lalu ada suara lain lagi. Ini yang lebih lebih kritis lagi nih dari Pak Eliezer yang di apa round yang itu juga terpilih ya. Artikulasinya kayak gini ya. Coba kita lihat ya. Saya bacain lagi beberapa paragraf. Kalau ini lebih ke arah substansi malah kritiknya ya. Ini ya, bagian analisis singkat ya. Nah, ini ya. Eh ada bias yang cukup jelas ya bahwa Barton itu cenderung melihat liberalisasi dan keterbukaan sebagai tanda kemajuan. Ini asumsi Barat yang diselipkan secara halus. Ya jadi ini Barton ini lagi membuat westernisasi gitu ya. Jadi kritiknya bahkan kepada Barton. Padahal Barton udah sembunyi di balik artikel gitu ya. Kelihatan juga sama Pak Eliezer gitu ya. Terus dikritik ya. Ketika ia memuji generasi Nurkolis dan Wahid karena bebas dari inferiority kompleks terhadap Barat ya. Karena kan Barton tuh menggambarkan apa terutama Nurkolis Majid kali ya yang dididik di Chicago. Kalau Gus Dur kan dididiknya di Kairo sama di Baghdad ya. Nah, jadi apa Barton itu menggambarkan Nurkolis Majid itu memakai ya teknik Western itu untuk tafsir ya. Jadi nggak takut ya terhadap Barat ya, nggak takut terhadap yang asing ya, yang biasanya sering dianggap jahat gitu aja Barat itu ya. Tapi sebenarnya sedang mempromosikan model Islam yang lebih kompatibel dengan modernitas Barat. Masalahnya kompatibel tidak sama dengan benar. Ya jadi ini dibenturkan dengan kebenaran nih. Jadi ini kritik yang lebih lebih substansi ya. Dalam kerangka teologi yang serius ini justru titik paling berbahaya. Gitu ya kata kata Bang Eliezer ini ya. Nah terus pertanyaan yang muncul. Ya, jika neomodernisme adalah sintesis antara tradisi dan modernitas, apakah ia benar-benar setia pada otoritas wahyu atau hanya kompromi intelektual ya agar Islam terlihat masuk akal bagi dunia modern? Ya memang Cak Nur sih akan mengakui kali ya bahwa approach-nya dia memang respons ya terhadap modernitas. Ya, karena modernitas itu membuat challenge ya terhadap nilai-nilai yang tradisional klasik ya. Bagaimana itu mau dihidupi karena itu datang dari zaman yang medieval gitu ya. Lalu apa bahwa pendekatannya Cak Nur terlihat lebih masuk akal bagi dunia modern, Cak Nur akan dengan cepat ya bilang iya begitu ya. Itulah seluruh tujuan ijtihad dia ya. Nah, tetapi yang dipertanyakan Bang Eliezer adalah apakah ia benar-benar setia pada otoritas wahyu ya? Cak Nur juga akan menjawab iya, karena dia berusaha tidak lari dari teks ya, tapi dia baca teks bersama konteksnya, karena itu hermeneutik yang dia yakini ya. Tapi kritik ini yang muncul mungkin dari sudut yang lebih tradisional ya akan melihat ya yang neomodernis itu mengkompromikan ini ya, mengkompromikan wahyu gitu ya, karena berusaha ditafsir ulang ya, padahal itu udah selesai gitu ya. Sementara mungkin yang modernis polos murni akan melihat Cak Nur dan Gus Dur itu terlalu ini ya, terlalu tradisional. Kamu terlalu terikat pada teks ya. Teks kuno itu harus kita buang saja gitu ya. Pakailah aksioma gitu ya. Mungkin kalau mau mengikuti Pak Hengki gitu ya dan gaya ininya ya, gaya logikanya begitu ya. Nah, jadi apa? Mungkin dari sisi kanan maupun sisi kiri dijepit sih ya tokoh-tokoh seperti Cak Nur dan Gus Dur itu ya eh, approach yang semacam mereka itu akan dicurigai oleh banyak pihak. Makanya menghadapi arus yang sangat deras begitu ya. Nah, tapi itu kritik yang disuarakan itu saya pilih juga ya karena suara yang semacam itu juga menjadi apa? Either harus direspons atau kalau Bapak Ibu berusaha melakukan reformasi ya harus diterima juga ya sampai taraf tertentu dan dikonfirmasi begitu ya.
Ya, nih Pak Eliezer posting di chat katanya pembacaan teks dan konteks paling mantap sejagat raya dalam menafsirkan sih. Ya, bisa aja Pak Eliezer berpandangan demikian ya. Namun teks begitu diramu sama konteks juga tidak menghasilkan satu jawaban baku aja ya. Bisa ada spektrumnya juga ya. Walaupun eh, mau ambil approach itu ya. Dan ini nih, kita lihat di Amina Wadud mungkin ya nanti ya. Kalau kita bahas sedikit ya approach-nya dari teksnya Amina Wadud itu yang sangat apa mendobrak juga sih di kalangan Muslim scholars juga ya. Nah, sejauh itu dulu ya, saya angkat lagi, terutama suara-suara yang kritikal ya dari texting Bapak Ibu yang sebelumnya. Dan saya apresiasi ya, karena Bapak Ibu come up dengan suara-suara itu ya. Karena suara-suara itu patut didengar juga secara serius ya, yang lebih lebih tradisional, lebih mungkin khawatir ya terhadap approach-approach yang ditempuh, yang lebih progresif dan neomodernis gitu. Ada komentar nggak dari Bapak Ibu atau pertanyaan? Silakan kalau ada komentar. Ada Bapak Ibu yang menganggap kritiknya Bu Destri dan Pak Eliezer itu terlalu keras nggak? Atau memang memang ya begitu itu ya apa? Memang apa? Mengkompromikan wahyu gitu ya? Atau ya oke sih, tapi nggak mendarat kok di masyarakat nggak bisa kok gitu ya? Dan itu akan menjadi pertanyaan juga ya buat gereja-gereja yang pingin khotbahnya itu lebih belajar gitu misalnya, lebih lebih ini ya, karena hamba Tuhannya terlatih akademis, pingin lebih lebih reflektif yang mendalam dan terbuka gitu sekaligus gitu ya. Tapi katanya Bu Destri nggak mendarat tuh yang kayak gitu. Nanti gerejanya 5 orang doang atau ya 20 orang lah paling ini paling bagus ya. Kalau hari nggak hujan gitu misalnya. Terus ya udah 20 orang bisa apa sih gitu buat buat satu negara sebesar Indonesia gitu misalnya ya. Nah gimana Bapak Ibu ada komentar nggak? Ada yang jadi tergelitik sama textingnya teman-teman itu? Atau Bu Destri sama Pak Eliezer pingin nambahin ininya apa mengkonfirmasi pushbacknya? Oh, Pak Eliezer kasih tangan doang. Iya. Iya. Hmm. Aman ya, nggak ada komentar ya? Aman Pak, Wah, aman. mantap aman nggak ada Pak Eliezer. Iya iya. Ah ini saya paling takut nih kalau nggak ada komentar nih. Kita udah main taklit aja nih. Terima aja lah dosen mau ngomong apa gitu ya. Menakutkan kalau kelasnya kayak gitu. Ya oke kita lanjut dulu lah ya. Kita coba lihat Amina Wadud ya. Teksnya Amina Wadud ya. eh kita coba lihat pelan-pelan ya. Ini saya kasih chapter 4 buat Bapak Ibu baca ya, tapi kan full teksnya ada ya kalau Bapak Ibu mau baca keseluruhan chapternya ya. Cuman apa substansi utamanya banyak di chapter 4 ini supaya penderitaan Bapak Ibu lebih terbatas, makanya saya kasih tugasnya di chapter 4 ini aja ya. Nah, di sini kita mungkin bisa bedakan ya, walaupun sama-sama neomodernis ya, kalau mau dimasukin kotak ya. Tapi Amin Awad itu beda ya dari Gus Dur dan Cak Nur ya. Di sini di bagian ini ya misalnya eh paling tidak si Amin Nawadud berusaha dulu ya kasih ini ya apa penjelasan taktiknya baca dia gimana secara eksplisit gitu ya. Jadi dia nggak sembunyiin trik bacanya, dia berusaha explicitly berusaha menerangkan juga gitu ya. Jadi hermeneutik itu menurut Amin Nawadud tergantung dari konteks ya di mana teks itu tertulis ya. Lalu tergantung dari grammatical composition of the text ya. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang di kelas lain kerja keras parsing begitu ya. Amin Awadud berpendapat yang sama gitu ya. Harus lihat grammatical composition of the text ya. Walaupun dia tampaknya bilang sesuatu kalimat itu tapi perhatikan bagaimana dia cara bilangnya gitu ya. Makanya belajar bahasa-bahasa asli itu termasuk penderitaan wajib ya buat buat kita yang seminarians gitu. Seberapa bagus kita menguasainya ya mungkin ada yang lebih bagus dari yang lain begitu ya. Ya udah tapi kita nggak bisa menghindar ya karena itu bagian dari pergumulan kita ya. Lalu the whole text katanya
bersama Weltanschauungnya. Ya, jadi bersama worldview-nya kita berusaha kritis juga terhadap worldview-nya kita itu waktu waktu baca dan worldview teks itu sendiri. Gitu. Jadi ini kerja keras nih sebenarnya ya. Nah, terus kalau Bapak Ibu ingat ingat ini ya, ingat teksnya Abdullah Said kan dia mengkategorikan jadi tiga ya. Kalau mau istihad ada yang tekstual, ada yang eklektik ya, eklektik yang berusaha mungkin teks juga sama konteks barengan. Terus ada yang kontekstual gitu ya kata Abdullah Said berusaha making sense ya eh, terhadap istihad yang dilakukan oleh Cak Nur sama Gus Dur. Nanti abis kita bahas beberapa paragraf dari Amin Nawadud, saya minta Bapak Ibu coba menilai ya. Kalau Abdullah Said menilai Amin Nawadud itu ada di kotak yang mana gitu ya. Dan Amin Nawadud udah terang-terangan kasih tahu gaya gaya hermeneutiknya dia ya. Jadi ini padahal Pak Harli pinginnya bahas poligami ini jadi kelas hermeneutik ya. Apa boleh buat gitu ya. Coba kita lihat lagi ya. Eh Amin Nawadud ya. Nah, jadi ini juga semacam asumsi-asumsi ya. Weltanschauungnya yang secara eksplisit Amin Nawadud bilang agak di depan dari chapternya. Jadi dia play fair gitu ya. Tidak ada inherent value ya, tidak ada nilai yang intrinsik yang dikenakan kepada wanita atau laki-laki. Begitu ya kalau kita mendekati atau at least menurut dia mendekati teks itu seperti itu ya. In fact, there is no arbitrary, preordained, and eternal system of hierarchy. Jadi ya, dia tolak ya segala sistem-sistem hierarki ya bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan ya. The Quran does not strictly delineate the roles of women and the roles of men to such an extent as to propose only a single possibility for each gender. Nah ini kalimatnya agak panjang ya. Jadi maksudnya adalah dia tidak melihat Quran itu membatasi role ya. Jadi katakanlah ada perbedaan role yang terlihat di dalam Quran itu, tapi Quran sendiri tidak membatasi, hanya ada satu kemungkinan untuk setiap gender punya role itu saja. Ya, that is women must fulfill this role and only this one. Ya, while men must fulfill that role and only men can fulfill it. Ya, jadi dia juga nggak menafikan bahwa kita bisa melihat teks-teks Quran itu kadang-kadang mendiskus role yang berbeda ya. Dan Bapak Ibu kadang-kadang mendengar ini sebagai posisi yang komplementari ya bahwa role wanita sama laki-laki beda tapi saling komplement satu sama lain ya. Kadang-kadang komplementari itu kata itu sendiri bermuatan ya. Eh, Kalau ada orang yang ngomong saya percayanya komplementari, Bapak Ibu wajib tanya maksud kamu apa gitu ya karena itu bermuatannya dan gemanya bisa beda-beda ya. Tapi salah satu gemanya ya nggak selalu ya adalah ya memang ada hierarki itu sih. Ya karena terbukti dari role yang komplementer itu bahwa memang laki-laki lebih tinggi dari wanita gitu ya. Dan itu yang ditolak bahwa satu-satunya kemungkinan role itu cuman ada itu aja, itu yang ditolak oleh Amin Nawadud ya. Nah, terus kita lihat ya. Amin Awadot sih ada satu bagian subchapter yang bilang bahwa memang mungkin ada perbedaan biologis ya, tapi dia kasih judul subchapternya sehingga Bapak Ibu langsung bisa membayangkan juga argumen dia adalah women is not just biology. Biologi ada, tapi women is not just biology. Ya, terus habis itu dia langsung masuk nih ke persoalan darajah. Ya itu ayatnya adalah eh, ini ya dari Al-Baqarah bahkan ya ada kata ini di bahasa Indonesia sih kita serap ya kata Arab ini ya sehingga kita langsung dengar di telinga kita derajat ya ini darajah ya apakah derajat laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan begitu ya. Nah bagian yang ini nggak diterjemahkan ya sehingga eh, bunyinya adalah and men have a degree above them, maksudnya themnya siapa, feminin plural. Ya, jadi ini adalah ayat yang mengatur perceraian begitu ya. Terus ada persoalan derajat dan dibilang adalah laki-laki punya derajat lebih tinggi dari perempuan. Ya, teksnya seperti itu. Nah, gimana cara Amin Nawadud mendekati teks yang semacam ini ya kalau dia menolak hierarki itu ya. Nah, this verse has been taken to mean that a deraja exists between all men and all women in every context ya. Jadi biasanya kalau mau bacanya literal
maka ini dianggapnya kebenaran kekal yang berlaku untuk segala zaman ya. However, the context of the discussion is clearly with regard to divorce ya. Jadi cara bacanya Amin Nawadud adalah batasi. Konteksnya ngomong apa ya, soal soal perceraian. Jadi perceraian itu haknya eh, derajatnya laki-laki gitu ya. Men have an advantage over women. In the Quran, the advantage men have is that of being individually able to pronounce divorce against their wives without arbitration or assistance. Jadi apa derajat yang lebih tinggi dari laki-laki adalah dia bisa secara sepihak ya, tidak perlu ada pihak ketiga atau assistance, mendeklar, memberikan talak ya 3 kali ya kepada yang wanita sebagai eh, aksi untuk bercerai ya. Divorce is granted to a woman on the other hand only after intervention of an authority. Jadi kalau perempuan mau mau bercerai dia harus ada intervensi dari pihak otoritas lainnya. Kalau laki-laki nggak usah. Considering the details given, the raja in this verse must be restricted to the subject at hand ya. Jadi kalau kita bacanya kontekstual kata Amin Nawadud, derajat jadi terkait sama hal soal perceraian ini saja ya, sehingga jangan diperluas ya begitu ya. Tapi di bagian bawah ini halaman 69 ada pengakuan sih. Yet the first is presumed to state what men have believed and wanted others to believe, that society operates hierarchically with the male on top begitu ya. Jadi ini apa eh, nggak menafikan bahwa ayat ini memang lahir dari konteks masyarakat yang menginginkan dan mengakui bahwa memang laki-laki di atas perempuan. Ya, jadi bahwa konteks teksnya sendiri memang bernuansa patriarki, ya sudah, tapi patriarki yang dibicarakan di sini spesifik soal perceraian. Jadi jangan kita anggap itu kekal berlaku intrinsik bahwa laki-laki memang punya value yang lebih tinggi dari wanita dalam segala keadaan dan diciptakan seperti itu. Gitu ya. Jadi gaya gaya tafsir kontekstualnya Amin Nawadud itu merestriksi teks gitu ya kepada konteksnya gitu. At least di bagian yang itu ya, dia pakai gaya banyak sih. Nanti kita lihat lagi di beberapa bagian yang lainnya. Nah, coba Bapak Ibu berusaha menilai Amin Nawadud itu kalau di dalam pandangan Abdullah Said, dia yang mana? Teks, istihadnya atau eklektik atau kontekstual? Menurut Bapak Ibu yang mana? Ada pandangan? Atau kalau mau lebih gampang, Abdullah Said jelas mengkotakkan Nurcholis Majid ke gaya yang kontekstual. Ya, jadi ada yang tekstual, ada yang eklektik, tapi menurut Abdullah Said, Nurcholis Majid jelas yang kontekstual. Nah, kalau Amin Awadud kita mau nilai, dia lebih kontekstual atau kurang kontekstual dari Nurcholis Majid. Jadi ini pilihannya tinggal A, B. Ya tadi ada 3 kotak, wah sulit, 3 sulit ya. Ini tinggal A atau B. Ya, nah, menurut pendapat Bapak Ibu. Kan mungkin kadang-kadang Bapak Ibu harus tafsir juga ya. Terus Bapak Ibu gimana cara tafsirnya? Jadi walaupun Pak Eliezer bilang, oh Pak Agustinus buka mic, silakan Pak, sorry. Maaf Pak, yang dua pilihan terakhir apa? Kan tadi pertama tiga, Ya, itu dibanding tiga. Nurkalis Majid, dia lebih kontekstual atau kurang kontekstual? Hmm. Cukup. Nah ini kalau kalau begini gimana Pak? Saya kemarin itu dalam texting 12 saya banyak menyoroti latar belakangnya Amina Wadud justru sebelum dia mualaf gitu Pak. Hmm, Artinya dia ketika dia lahir kan dia latar belakangnya Kristen Metodis dan bahkan dia sempat aktif terlibat dalam rally-nya si Martin Luther gitu-gitu kan. Dan dia baru mualaf tuh umur 20 gitu kan. hmm, Jadi nuansa civil right movement-nya tuh kenceng banget di situ gitu. hmm, Nah, saya sempat terpikir apakah itu masuk kategori sebagai lebih ke istihad eklektik gitu. Karena ada sisi yang agak sisi karena kalau itu kan ada sisi ad hoc gitu Pak ya. hmm, Ada
tidak bisa dibilang sebagai kontekstual karena jadi dia masuk ke budaya dan pemahaman literasi Islam, tapi sebetulnya DNA-nya dia sebagai seorang yang pejuang keras, apalagi pada tahunnya Martin Luther itu kan di era segregasi gitu-gitu kan. Jadi dia tuh kayak gitunya tuh udah darahnya udah menggelegak di situ gitu. Nah, ketika dia masuk ke Islam, pembacaan-pembacaan dia akan dan ujungnya adalah tafsir, somehow tuh berpengaruh pada sisi itu gitu. Bukan masalah agama, tapi masalah keinginan untuk mendobrak sistem sosial yang segregasi yang membuat wanita jadi kelas 2 kayak gitu gitu Pak. Jadi Hmm. untuk yang sesuatu yang sifatnya wanita dianggap satu derajat lebih kecil daripada pria atau bahkan satu pria tuh nilainya seperti dua wanita misalnya gitu-gitu tuh dia Hmm. kayak nggak terima banget gitu bahkan Hmm. maka dia masuk ke posisi-posisi kayak jadi imam jadi pembawa jadi apa membawakan khotbah meskipun meskipun pre khotbah misalnya gitu cuman kayak gitu Pak. Itu kayak eh, sudut pandang saya begitu kalau gitu gimana Pak Iya, jadi eklektik ya, masuk lebih kotaknya kayak ya. eklektik iya Pak Iya, iya. Padahal eklektik juga yang paling sedikit dibicarakan oleh Abdullah Said karena mungkin lebih sulit ya, yang kotak yang itu ya. iya Pak. Tapi Heeh. mungkin karena latar belakangnya dia tuh unik gitu loh, Pak. Mungkin ya kan dia eh, saya juga ini ya maksudnya dia dia bahkan pernah sampai sekolah ke Libya, pernah jadi guru di Malaysia, bahkan ternyata dia guru dosen terbang ke UGM dan IAIN Iya, iya, Jogja juga gitu Pak. Ya, cuma iya, maksudnya jadi itu luas banget gitu kan sebetulnya cakupannya itu gede banget gitu. Tapi latar belakangnya dia yang 20 tahun itu saya yakin nggak mudah dihapus sama dia gitu. Itu meninggalkan jejak banget pendobrakan itu tadi gitu. Ya masalah keimanan tentu satu hal, cuman sudut pandang tentu tetap ada sesuatu yang nggak bisa hilang dari dia. Gitu. iya, iya. Saya rasa sih penilaiannya cukup ini ya, cukup akurat ya. Karena kalau saya sendiri yang disuruh menilai, saya juga masukin kotak eklektik itu sih. Karena dia nggak murni tekstual ya, dia ini ya Iya, apa nuansa kontekstualnya tinggi juga. Tapi iya, dia nggak kayak Nurkolis Majid yang kalau kalau Bapak Ibu baca misalnya yang soal perceraian itu Nurkolis Majid itu kan sebenarnya ya cara cara dia melakukan tafsir adalah pakai logika ya. Ini empat itu udah pembatasan, maka kalau logikanya pembatasan dibatasi lebih jauh, ujungnya satu. Tapi ujungnya itu sekarang atau 100 tahun lagi atau kapan gitu. Mungkin kalau sampai didesak, mungkin Nurkolis Majid akan bilang bahwa ya kalau terpaksa poligami bolehlah tetap sebagai jalan keluar untuk melindungi wanita. Gitu misalnya ya. Kalau Aminah Wadud mungkin nggak mau terima sama sekali sih iya, ya karena gaya bacanya seperti itu ya jadi ada perbedaan tuh tetap ya sama sama Nurkolis Majid. Nurkolis Majid nggak berusaha melekat ke teks, Amin Nawadud berusaha melekat ke teks ya iya, tapi latar belakang kehidupan dia juga kelihatan kental ya yang dikomentari Pak Agustinus itu tadi jadi mungkin dia kotaknya yang pasti eklektik sih. iya Pak. Makanya yang seperti masalah poligami kan juga dia memakai bahasa gradual dan trajektori itu kan Pak ya. Ujungnya adalah harusnya monogami gitu. Iya. Ujungnya harus ke situ. Nah, masalah itu kapan? Enggak, cuman dia memang berusaha ngulik dari kata-kata itu kan, jadi kayak mencoba menginterpret, makanya bahasa dia kan reinterpretasi gitu kan mungkin lebih ke situ kali Pak. Ini Nurkolis Majid ya maksudnya ya. Enggak si Wadud Pak. Oh, kalau kalau Wadud nggak bilang bahwa eh, apa empat terus limitasi ke satu itu Nurkolis Majid tuh yang kita baca di papernya Abdullah Said. Kalau kalau Cuman Amin kalau Awad, iya. kalau Amin itu saya menangkapnya bahwa at the end ujungnya itu harus adalah pernikahan monogamis gitu. Kalau dalam bacaan saya ya, pemahaman saya atas bacaan itu gitu. Oh ya, Amin Awadud setujunya monogami, tapi mungkin dia strict monogami, lebih strict Iya. daripada Nurkolis Majid. Hmm. Ya, karena Nurkolis Majid melihat, oh ini trajektori ya, dari banyak tanpa batas empat, terus ujungnya harusnya satu. Tapi kan kita boleh aja tanya ujungnya kapan? Apaan? Apakah Iya, sekarang betul. ya? Dan sekarang di apa kitab-kitab undang hukum kita nikah poligami masih boleh untuk yang Islam atas seizin istri. Iya. Ya jadi warisan tafsir kita masih seperti itu tuh sehingga poligami masih menjadi katup jalan keluar kalau dibutuhkan. Kalau Aminah Wadud ditanya dia nggak mau kalian kayak gitu. Dan di hukum di Amerika
mungkin nggak menyediakan juga buat poligami gitu ya. Jadi gaya tafsirnya dia lebih cocok juga sama tanah Amerika gitu ya. Ya, betul. Juga muncul dari perjuangan itu ya, apa, orang kulit hitam yang ada di Amerika begitu ya. Jadi memang dia punya nuansa-nuansa yang khusus juga sih. Beda sama Nurcholish Madjid sih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you Pak Agustinus. Nah, kita coba lanjut lihat lagi ya. Jadi interesting juga ya melihat bahwa walaupun apa, katakanlah kita bilang bahwa teks dan konteks itu approach kita tetap bisa ada perbedaan-perbedaan. Memang bisa fine sih perbedaan itu ya. Tapi setiap penafsir mungkin tetap punya angle-nya sendiri ya yang khas begitu ya. Nah, kita lihat lagi nih bagian ini ya. Jadi kelihatan juga Amin Nawadud lebih ini ya, lebih membangun dari bawah ya persoalan-persoalan ketika baca Quran itu dia sadar ada ayat-ayat yang mendorong pemahaman terhadap hierarki itu ya ada tingkat tertentu dan itu dulu yang dia bicarakan tidak serta-merta nubruk ke poligaminya gitu ya. Jadi kalau yang hal-hal yang substansi ini soal derajat laki-laki dan perempuan ya soal ini ya fadala ini persoalan lain yang muncul ya. Ini dari Anisa nih, Anisa 34 itu ya yang laki-laki adalah kawamun perempuan, lalu Allah prefer laki-laki terhadap wanita gitu ya bacanya dan kata yang dipakai itu fadala begitu ya. Nah, caranya Aminah Wadud ya, dia eh, berusaha melekat di teks itu tadi ya. Dia berusaha tafsir. Oke, katanya prefer begitu ya. Tapi maksudnya apa ya? Jadi ada bahwa preference itu sudah diberikan ya dan preference itu diberikannya berdasarkan pemberian nafkah ya terhadap wanita gitu ya. Jadi sebenarnya ini ada nilai sosial ekonomi di situ yang tercakup di sini yang bergema di dalam kata fadalanya itu. Ya sehingga dia bilang kalau laki-laki adalah kawamun dari perempuan. Nah, ini dia juga menyajikan bahasa aslinya supaya kita nggak terlalu cepat masuk ke dalam terjemahan yang kita biasanya udah nyaman ya. Itu taktiknya tafsir itu supaya apa memberikan ruang lagi ya. Itu gitu juga ya. Ini bahasa asli ini kamu udah terbiasa. Kalau di bahasa Indonesia ya, coba kita lihat ya. 434 ya. 434 itu kan ya kita lihat Quran Web ID. Kita coba bandingkan ya kata-kata yang dipakai. Kalau di bahasa Indonesia sebenarnya cukup soft ya, laki-laki itu pelindung bagi perempuan ya. Padahal mungkin kalau mau bisa dibilang pemimpin atau apa, tapi nggak, bukan kata itu yang dipakai ya. Eh, Kawamun itu pelindung, gitu ya. Lalu kalau prefer itu apa? Prefer itu melebihkan sebagian dari yang lain ya, yang lain. Ini perempuan begitu ya. Nah, kelebihan itu apa juga nggak terlalu eksplisit ya, terjemahannya begitu aja ya. Coba kita lihat Abdel Halim ya. Abdel Halim itu even lebih soft lagi tuh pilihan terjemahannya ya. Bentar, saya cari dulu Abdel Halim. Jadi Bapak Ibu lihat terjemahan itu sebenarnya juga adalah strategi tafsir ya. Karena begitu Bapak Ibu terjemahkan, kelihatan juga ya gimana cara pendekatannya. Ini ya, Anisa ayat 34. Husband should take good care of their wives. Ya Abdel Halim itu pakai yang lebih halus lagi gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu pelindung ya. Kalau Abdel Halim bilang laki-laki itu harus care sama yang perempuan. Lebih lembut, lebih gentle gitu ya. Lebih romantis even gitu ya. Ini bahasa orang Oxford kayak gini nih gitu ya. Terus prefernya gimana di handle-nya ya? With the bounties God has given to some more than others. Begitu ya. Jadi ininya dikasih ini sebenarnya diterjemahkan juga sebagai kelebihan ya, tapi dikasih penjelasan ini dalam kurung biar ketahuan tafsir ya, bounties ya, jarahan ya, karena kan ini masyarakat ini ya, apa yang masih
di gurun pasir ya, terus kadang berperang terus ada jarahan. Nah, wanita wanita itu menerima juga ya bagian keuntungan jarahan dari suaminya gitu ya. Dan itu yang dianggap kelebihan. Kalau dalam pembacaan modern ya nafkah lah ya. Dan itu juga yang dilakukan Amin Nawadud ya. Jadi dia melakukan kontekstualisasi dan preferrednya apa fadalanya itu ditempelkan juga ke sana ya ke nafkah itu gitu ya. Jadi kawamun itu terjadi karena ada nafkah ini begitu ya, sehingga kalau the first condition ini preference ini nggak ada ya, jadi mungkin bacanya adalah kalau Tuhan juga tidak prefer laki-laki yang itu ya, buktinya dia laki-laki yang susah dapat kerja atau apa gitu ya misalnya, dan ternyata laki-laki itu tidak memberikan nafkah kepada perempuan, maka kawamun itu juga fail gitu ya. Dan kawamun itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia pelindung, mungkin kalau mau ditafsir terjemahannya lebih keras jadi pemimpin ya. Tapi kalau pakai terjemahan yang lebih soft ya dia nggak care sama istrinya gitu ya. Jadi kalau Abdul Halim itu lebih ke arah dari awal sudah menghilangkan kemungkinan membaca itu sebagai hierarki ya. Dia pakai bilang laki-laki itu take care of the woman. Kalau Amina Wadud mungkin masih merespons ya terhadap ini kan kawamun kamu percayai sebagai hierarki ya, laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Tapi asumsi itu yang didongkel gitu ya dengan bilang bahwa itu terkait dengan nafkah. Kalau kamu nggak menafkahi dengan baik ya udah kamu nggak ada hak ya bilang-bilang kamu memimpin wanita gitu ya. Which is sebenarnya yang seperti itu ya cukup nice sih kedengarannya buat wanita ya. Karena di lingkungan Kristiani juga mungkin yang komplementari ya walaupun meyakini bahwa itu ada semacam hierarki ya baik implisit maupun eksplisit. Tetapi biasanya kalangan yang tradisional itu menekankan tanggung jawab laki-lakinya. Kamu harus nafkahin loh yang perempuan itu gitu ya karena kamu eh, tugas kamu yang itu ya role itu komplementari terus tugas kamu yang itu kalau kamu nggak melakukan tugas kamu itu sebagai laki-laki ya itulah bukti dosa Adam yang ada pada dirimu gitu misalnya ya jadi kadang-kadang yang tradisionalis yang komplementer itu punya penekanan yang kuat juga terhadap role laki-laki sebagai tulang punggung keluarga gitu itu kadang-kadang menolong juga yang wanita ya sehingga kalau sangat patriarki sekali budayanya gitu ya, maka itu bisa diterima juga gitu. Kalau saya secara personal berpikir ya, kalaupun budaya itu patriarki ya, saya berusaha bikin konfigurasi yang kalaupun yang laki-lakinya nggak menafkahi yang wanita, masyarakat itu memberikan peluang untuk yang wanita itu bisa independen juga ya berkarir menghidupi dirinya sendiri punya tabungan sendiri ya bisa nyetir mobil gitu misalnya di negara-negara Islam yang masih kayak Arab Saudi atau apa nyetir mobil itu juga udah problem gitu ya kalau nggak salah baru-baru ini diizinkan gitu ya tapi bayangin Bapak Ibu baru-baru ini aja diizinkan wanita nyetir mobil gitu ya. Jadi itu persoalan gitu ya dan seharusnya masyarakat dibentuk supaya nggak membedakan sih ya. Idealnya bukan cuman oh laki-laki kamu yang harus apa menjadi tulang punggung dan menafkahi. Masyarakat juga harus support kepada wanita ya, jangan membedakan semata-mata karena gender gitu ya. Kalau dia nggak dikasih tugas pemimpin karena dia pemimpin yang kurang terlatih gitu ya, ya oke lah. Tapi jangan karena gendernya dong gitu ya karena dia memang kurang bisa memimpin ya oke gitu ya. Laki-laki yang kurang bisa memimpin juga banyak gitu ya. Tapi jangan gara-gara dia laki-laki, oh ya udah dia aja gitu ya. Wanita ini yang lebih train, lebih terlatih nggak dikasih kesempatan gitu ya. Nah itu benar-benar diskriminasi kalau udah gitu tuh. Ya. Nah jadi paling tidak kita lihat ya bahwa Aminah Wadud memang berusaha ya eh, melakukan ijtihadnya ya tapi mungkin kalau kita mau bilang perbedaan dia terhadap Nurkolis Majid gitu misalnya, atau bahkan terhadap Abdel Halim gitu ya, ini yang wanita sama yang laki-laki ya. Yang wanita itu kalau pakai kata-kata yang disukai Pak Leonardo mungkin lebih menggigit ya, karena dia tidak membuang teks begitu aja, taking teks itu seriously,
begitu ya. Lihat bahwa di situ memang ada kata kawamuna, terus secara serius juga berusaha menafsir kata fadalanya, gitu ya. Even kata per kata itu ya dianggap harus kita dengar secara serius, tapi terus dia kontekstualisasi juga, gitu ya. Jadi dia bukan cuma menggebrak meja terus bilang aksoma tertentu gitu ya, enggak ya. Dia setia sama teks gitu ya. Bayangin tuh kerja kerasnya dia tuh ya melakukan istihad yang kayak gitu ya. Jadi yang wanita tuh kerja lebih keras daripada mungkin penafsir yang laki-laki ya. Karena buat penafsir yang laki-laki mungkin nggak terlalu banyak yang dipertaruhkan. Buat yang wanita seluruh kehidupan dia pertaruhkan ya untuk hal yang dia yakini itu gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang yang beriman dan lebih takwa yang mana? Yang wanita gitu ya. Wanita itu sumber keselamatan umat manusia berikutnya, ya, bukannya Adam. Ya. Jadi ada Hawa yang pertama, ada Hawa yang kedua, bukan Adam nanti ya. Kalau dalam bahasa Paulus nanti mungkin. Ya. Nah, gimana komentar Bapak Ibu? Ada tanggapan sejauh ini? Surga di bawah kaki Bapak. Nah, ini interesting ya. Eh komentarnya Pak Destiano ya. Karena kita tahu ini plesetan dari surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ya kok bisa ya ada ayat yang tampaknya memuliakan wanita ya, tapi eh, mungkin kadang-kadang bisa juga lahir dari sentimen yang patriarki gitu ya. Ini terutama ya teman-teman scholars yang Katolik tuh yang kadang-kadang sangat sangat ini ya, sangat sensitif ya dan bekerja keras hermeneutik ya. Karena di lingkungan Katolik mungkin patriarki itu juga lebih keras ya. Wanita nggak boleh jadi kardinal, yang boleh memilih paus adalah kardinal, sehingga dengan demikian wanita nggak pernah bisa jadi paus. Ya padahal apa barusan di gereja Anglikan di Inggris ini pemimpinnya wanita tuh yang baru dilantik gitu ya. Tapi kalau Katolik Roma mungkin tetap masih sulit ya. Sehingga teolog-teolog jagoan yang feminis biasanya kadang-kadang ini dari pihak Katolik tuh ya. Ini saya mau kasih lukisan tadi ya, Bapak Ibu mungkin udah memperhatikan juga ya lukisan di belakang saya ini yang jadi latar ini. Ini lukisan Maria dan Marta, tapi sengaja saya pilih yang orang hitam. Ya, jadi yang Bapak Ibu pandangi dari tadi ini figur Yesus nih. Ya, terus ini Maria yang mendengarkan, ini Marta yang sibuk menumbuk apa makanan ya. Saya nggak tahu kalau konteksnya Afrika mungkin bukan padi kali ya. Nah, terus Bapak Ibu ingat ya kisah Maria dan Marta. Marta itu ditegur karena sibuk-sibuk. Maria ini yang dipuji oleh Yesus ya. Jadi memang gambar yang ini tuh kalau Bapak Ibu perhatikan menghasilkan shock tersendiri karena Bapak Ibu mengekspek Yesus itu laki-laki putih. Ini gambarnya laki-laki hitam ya, jadi nggak bakal bisa nebak Bapak Ibu bahwa ini figur figur Yesus gitu ya, apalagi ini Maria sama Marta gitu ya, nggak bakal bisa nebak tadinya kalau nggak saya kasih tahu gitu ya. Dan apa? Ini juga menyadarkan kita terhadap subjektivitas taksir itu sendiri. Ya, kenapa Yesus bisa jadi white man? Sejak kapan Yesus itu white man gitu ya? Tapi di dalam imajinasi kita Yesus itu white man gitu ya. Karena kita itu impor ya dari barat ya sehingga konteks apa semacam kritik dari Bang Eliezer itu tadi ya bahwa kita tuh sebenarnya harus hati-hati kalau impor teologi ya. Jangan-jangan ya kita ini termakan sama Greg Barton itu ya yang menyisipkan ya sebenarnya idealisme baratnya di dalam papernya itu ya. Itu sih apa cukup interesting ya untuk kita dengarkan tuh kritiknya Bang Eliezer gitu ya. Nah, tapi ya yang pengen saya angkat juga ya, ada satu teolog feminis dari Harvard namanya Elizabeth Schlusser Fiorenza gitu ya. Itu dia bilang, dia ini ya, scholar Katolik ya. Dia bilang ya, kisah di Lukas ini soal Maria dan Marta ini, walaupun Lukas itu ya dianggap sebagai Injil yang paling friendly terhadap wanita, banyak kisah wanita dan lain sebagainya. Tapi ini pun berangkat dari budaya patriarki. Kenapa? Karena yang idealnya, wanita yang ideal adalah wanita yang diam dan nurut. Yang dengerin kalau diajar. Wanita yang sibuk-sibuk ini kan sebenarnya personifikasi memang tugas wanita pada zamannya ya.
ini direndahkan, ditegur gitu ya. Dan Maria yang telah mengambil bagian yang terbaik bagi dirinya. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya Fiorenza itu bilang ya, tetap ada patriarki terselubung di sana. Ya, kamu jangan polos-polosan terima gitu aja gitu ya, karena ini ada teks yang bisa ada apa tekstur patriarkinya itu yang kamu telan begitu tanpa sadar gitu ya. Nah, terutama teman-teman Katolik ya, scholars Katolik itu sangat sensitif misalnya juga terhadap Mariologi. Mariologi itu dianggap ya meninggikan wanita, tapi wanita itu difungsikan tertentu ya, cuman untuk kelahiran, dan kelahiran perawan itu mungkin yang paling tinggi gitu ya. Sehingga role itu saja sudah dibatasi di sana. Sehingga itu sebenarnya move untuk mendomestikasi wanita gitu ya. Dan itu sekolah-sekolah Katolik itu yang tajam-tajam itu yang berusaha baca ya dari angle yang feminis gitu ya. Kalau yang Protestan kadang-kadang kurang tajam ya, mungkin karena lingkungannya mungkin lebih bebas ya, kurang mengalami penderitaan yang sebegitu ya, terus sekolah-sekolah yang Katolik yang jadi lebih tajam. Pak Leonardo angkat tangan, silakan Pak. Iya, Pak. Eh, saya mau nanya ya, cuman saya juga agak bingung sih gimana cara meramu pertanyaannya gitu ya. Iya nggak apa-apa Pak, Eh, pelan-pelan. saya tertarik maksudnya dengan hermeneutiknya Wadud gitu ya. Maksudnya menarik gitu bagaimana cara dia eh, menafsir gitu. Yang kontekstual sekali kali ya bisa dibilang gitu ya. Cuman kalau saya tuh jadi berpikir ya, mungkin sebenarnya nggak cuma buat Al-Quran, tapi buat Alkitab juga gitu ya. Gimana sih kita membedakan antara kayak apa ya arah teks gitu sama preferensi moral kita sebagai pembaca modern kan sebenarnya kan itu pertanyaan yang agak mendasar gitu tapi kalau dalam konteks wadud ya kayak apakah ya mengekstrak makna yang benar dari teks itu kan ya maksudnya secara disiplin dilakukan gitu kan tapi gimana kita bisa yakin bahwa batasnya tuh di mana dia menyuntikkan nilai yang apa ya egaliter mungkin ya ke dalam teks gitu kalau misalnya konteks historisnya itu bisa membatasi makna yang literal gitu ya. Eh, Terus sebenarnya ya balik lagi sih pertanyaan akan ya siapa yang menentukan batas antara konteks dan universal gitu misalnya dan mungkin juga nanti pertanyaannya juga bisa jadi kayak mengapa pendekatan kontekstual itu cuman sama genre doang nih nggak sama maksudnya nggak secara konsisten diberlakukan ke semua hukum gitu ya. Tapi di satu sisi saya juga berpikir gitu, apakah sebenarnya di dalam menyelami hermeneutik gitu ya, dan ya mungkin kalau lebih jauh lagi tentang kebenaran gitu, apakah sebenarnya eh, batas atau border-border ini tuh perlu kita dirikan tinggi-tinggi gitu, atau sebenarnya perspektif atau cara kita melihat segala sesuatu dengan membangun border itu tuh sebenarnya udah approach yang salah gitu in the first place. Gimana Pak? Saya juga bingung sih sebenarnya saya nanya apa gitu, cuman saya ya hopefully Pak Ian bisa mencerahkan gitu lah ya. Iya, keresahan Pak Leonardo itu muncul juga di texting dari Bu Tioma dan Bu Glory misalnya ya. Itu makanya saya pilih sebagai apa juga mungkin kandidat pemenang. Eh, Misalnya Bu Tioma tanya ada bias historis dalam tafsir gitu ya. Jadi di mana batasnya gitu kan yang Pak Leonardo resah dan khawatir ya. Kapan kita menyisipkan ya bias histori itu ya. Ini kan karena Amin Nawadud ini ikut gerakan Martin Luther King Junior, dia jadi kayak gitu ya. Dia hidup dalam komunitas apa gereja Metodis dari kecil ya, sehingga dia apa sensitif ya terhadap penindasan pihak-pihak yang lemah gitu ya misalnya ya. Nah, jadi itu biasnya dia sendiri itu yang dia masukin ke teks kan gitu ya. Kapan kita taunya gitu ya. Terus kalau Bu Glory nanyanya itu apa bukan relativisme makna tuh waktu kita tafsir gitu ya. Memang sih masih melekat di teks gitu ya, tapi kan makna memang habis kita bedah, kita parsing dan lain sebagainya ya, bagaimana mengatakannya ya itu bisa ada subjektivitas, terus kita apa hidup di dalam lautan relativisme makna gitu ya. Mungkin keresahannya kayak gitu tuh Bu Glory. Jadi yang resah bukan cuma Pak Leo doang nih. Ya. Saya memilih menunda jawabannya. Bapak Ibu ada yang pingin jawab nggak? Supaya Pak Leo ini punya apa dahaganya bisa dituntaskan juga. Ya, Bapak Ibu ada yang oh tadi Bu Ela angkat tangan. Bu Ela, saya kasih kesempatan Bu Ela dulu ya, Pak Leo. Bu Ela gimana Bu? Ya Pak, tadi saya sebetulnya mau tanya,
Oh, waktu tanya. tadi bahas waktu tadi bahas terkait dengan kesetaraan, kalau nggak salah, saya selalu dijejeli dengan fakta-fakta bahwa laki-laki memang lebih tinggi daripada perempuan gitu. Tapi setelah tadi saya cek di Google itu ya, memang Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, tapi dalam tiga hal besar. Yang pertama sebagai hambanya Allah dalam hak beramal saleh sama ketika mereka menerima balasan pahala gitu. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah di surat An-Nisa sama di surah An-Nahl itu kan bahas soal itu juga kan bahwa mereka dua ayat ini sebetulnya hadir dalam masyarakat Arab yang pada waktu itu adalah patriarkal. Jadi yang mau saya tanyakan adalah apakah ayat-ayat ini itu bersifat apa itu ya revolusioner yang mengangkat derajat perempuan pada waktu zamannya itu pada waktu itu atau sebetulnya ayat-ayat ini tuh bersifat normatif yang universal gitu untuk semua konteks bahkan sampai zaman sekarang gitu Pak. Ya, ini pertanyaannya udah pernah diangkat oleh saya lupa Pak Agustinus atau Pak Harli ya, bahwa di di pada mulanya ya di abad ke-7 itu sebenarnya ayat-ayat itu revolusioner ya, tapi eh, mungkin jadi di dalam konteks sekarang kelihatan udah agak kedodoran gitu ya. Sama kayak ini ya, kisah Maria Marta ini. Coba ya Bapak Ibu bayangkan, di dalam konteksnya Yesus, murid Yesus itu semua laki-laki. Iya kan? Yang 12 yang disebut namanya satu-satu itu, kenapa nggak ada perempuannya gitu ya? Karena patriarki ya. Dan tiba-tiba Maria ini jadi murid loh. Boleh lu duduk dengerin Yesus loh. Diposisikannya di situ loh. Dia nggak mesti ngolah-ngolah makanan apa loh. Jadi sebenarnya ini Lukas tetap revolusioner. Ya. Cuman si Fiorenza itu tajam dan lihat. Jangan-jangan ayat yang kayak gini dipakai untuk mendiamkan wanita. Ya karena wanita yang ideal itu yang berdiam diri aja, duduk mendengarkan kalau di kelas ngajar. Jangan nyanggah-nyanggah ya. Apalagi menolak pinangan kalau diajak debat gitu ya. Oh itu dosa dosa asal itu misalnya gitu. Iya. Nah, jadi apa? Teks itu ya sebenarnya karena lahir merespons kondisi konteks yang tricky gitu ya, yang turbulen ya. Terus lahir teks itu ya. Teks itu sendiri mungkin cukup slippery ya. Sehingga terus waktu kita mau baca terus bawa ke konteks kita sekarang, balik ke teksnya aja slippery ya. Bawa ke konteks kita sekarang mau aplikasi slippery lagi dua kali gitu ya. Licin. Teks itu licin. Kayak mau nangkep belut gitu kalau kita mau tafsir gitu ya. Terus belutnya meronta-ronta ya. Terus kita bertanya apakah ini relativisme makna begitu ya. Terus di mana bias historis kita gitu ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan soal objektivitas itu ya. Itu kadang-kadang punya bias tersendiri yang nggak disadari oleh penanyanya ya. Misalnya kritik Bang Eliezer itu ya soal apa mengkompromikan wahyu dan kebenaran itu ya yang tadi kita kita lihat di texting yang lalu itu ya, yang di dalam respons kepada Nurkolis Majid ya. Itu sebenarnya ada praasumsi tertentu juga bahwa teologi yang tidak mengkompromikan atau yang kita anggap murni itu yang statis. Tapi kan kalau kita disuruh menerima teologi yang statis itu sebagai kebenaran ya, kita nggak mau juga. Karena kalau teologi kita statis ya, maka harusnya laki-laki disunat, perempuan enggak. Jadi eh, the covenant of God itu ya, bahkan tandanya itu sunat dan bahkan tandanya patriarki. Begitu kita pindah ke perjanjian baru ya, maka yang dibaptis itu laki-laki sama perempuan langsung, sehingga di situ juga ada movement yang sebenarnya egaliter ya, di hadapan Allah laki-laki sama perempuan diterima, perempuan juga dibaptis ya, karena secara fisik juga perempuan kalau disunat ini ya itu ada praktek-prakteknya di komunitas tertentu tapi itu kekejaman kali ya sebenarnya ya. Nah jadi apa, kalau kita disodorin teologi yang statis itu sebagai yang murni dan tidak kompromi, kita juga nggak mau kali ya kembali ke zaman 2000 tahun yang lalu atau ke zaman medieval aja kita nggak mau kok. Gitu ya. Jadi teologi itu nggak statis. Teologi itu dinamis. Baca teks Alkitab itu kayak
melihat ke dalam api yang menyala-nyala, semak yang menyala-nyala itu sampai Musa itu nggak tahan ya terus menyembah gitu ya. Karena nggak sanggup lihat lihat api gitu ya. Padahal masih bukan lihat Tuhan langsung ya, cuma lihat semak terbakar doang gitu ya. Apalagi lihat Tuhan langsung gitu ya, berapa nggak tahannya gitu ya. Lihat matahari pagi aja nggak tahan gitu misalnya ya. Nah, kalau kita menatap teks yang kayak gitu ya, seperti menatap ke dalam ombak lautan yang bergulung-gulung ya. Teologi itu sebenarnya sangat dinamis ya. Nah, masalahnya jadi pertanyaan Pak Leonardo itu ya dan keresahan teman-teman yang texting itu, jadi kapan kita bias ya? Kita menghadapi, nah masalahnya kita tadinya pikir kita menghadapi air di ember yang diam gitu aja. Tapi coba kita menghadapi ombak itu ya, yang menggulung-gulung siap menelan kita gitu ya. Ya kita akan berdoa sih sama Roh Kudus untuk memimpin kita ya. Tapi kita nggak akan punya punya apa? Punya ilusi ya bahwa firman itu sesuatu yang statis yang kita bisa domestikasi dengan mudah. Kita taruh di ember nggak membahayakan. Kalau perlu kita botolin aja terus kita jual ya karena secara komersial menguntungkan gitu misalnya ya. Itu nggak bisa karena firman itu berbahaya ya kayak ombak yang bergulung-gulung itu. Nah, tinggal penafsir-penafsirnya menyadari nggak dia lagi berdiri di tepi samudra yang luas itu tuh dan sedang berusaha berusaha mengartikulasikan sesuatu itu yang sanggup menelan seisi dunia gitu misalnya. Nah, kalau kayak gitu mungkin postur kita jadi beda ya waktu melakukan tafsir dan mungkin kita jadi bisa lebih bersimpati sama Aminah Wadud sama Nurkolis Majid. Mungkin ya, mungkin. Ya, apa menjawab keresahan Pak Leonardo atau Bu Ella? Saya boleh menanggapi nggak, Pak? Boleh, boleh dong. Eh, Cukup menjawab sih, Pak. Dan memang kayaknya hmm, bukan kayaknya deh. Eh, Tadi saya apa ya, kebenaran tuh ya mungkin firman gitu lah ya. Kalau kalau kita selama ini pakai misalnya kebenaran objektif gitu ya. Berarti kan kebenaran itu dinamis gitu ya. Hmm. Nah, apakah kebenaran yang dinamis itu atau firman yang dinamis gitu ya, itu adalah bisa disebut sebagai kebenaran yang objektif gitu ya? Atau ya sebenarnya pengertian kita tentang kebenaran yang objektif selama ini keliru gitu. Dan kalau misalnya seperti itu, maka pemaknaan akan kebenaran itu kan sebenarnya selamanya akan mengandung bias ya. Bias dalam arti mungkin subjektivitas seseorang gitu ya. Kalau Pak Yakub ya mungkin psikologis dan life structure seseorang gitu di dalam menafsir gitu. Terus ya balik lagi ya mungkin emang cara pikir saya masih rada kolot ya. Terus gimana cara kita meyakini bahwa relativis nggak bisa atau sebenarnya ya relativis in some sense bener gitu. Tapi kan nggak mungkin dong kita bilang bahwa relativis bener-bener bisa 100% tanpa tanpa pagar gitu ya Pak ya. Kayaknya saya masih berpikir bahwa kebenaran tuh ada pagernya, cuman eh, di dalamnya kita bebas explore gitu tuh. Tapi ya saya juga susah sih me- meng- meng- mengejawantahkan lah ya Pak ya. Karena kayaknya menurut saya cukup abstrak juga gitu. Saya nggak tahu sih Pak, gimana menurut Pak Ian? Iya, objektivitas itu kan semacam maksin dari modernitas ya. Kalau Bapak Ibu berkutatnya dengan postmodernitas ya, postmodernitas itu memeluk subjektivitas karena menyadari objektivitas itu mungkin nggak ada manusia yang bisa benar-benar objektif ya. Dan somehow yang memakai jubah objektivitas itu dalam modernitas mungkin sains. Jadi para filsuf-filsuf postmodernis itu justru mendongkel kalau ada meta narasi tertentu ya yang berusaha mendominasi semua meta narasi yang lain. Sebenarnya yang didongkel oleh para filsuf postmodern itu terutama bukan agama sih. Cuman mungkin agama kegeeran ya, merasa mereka yang didongkel. Sebenarnya sains sih, sebenarnya rajanya modernitas itu ya. Sehingga posmo itu bilang kita tuh hidup di dalam narasi-narasi ya. Sains itu bukan satu-satunya ya hakim begitu ya. Nah, tapi kan kita butuh ya hakim itu ya, tapi itu maksimnya modernitas. Kalau orang-orang yang memang posmo ya akan menerima bahwa relativisme itu manusiawi. Karena memang kita nggak punya sudut pandang Tuhan. Oke, kita meyakini Tuhan itu mewahyukan, tapi ya kita memang bergumul sebagai manusia di dalam tafsir kita.
Ya, dan kalau kita nggak menyadari blind spot kita itu yang datang dari kemanusiawian kita itu yang memang manusia gitu ya. Ya, nanti kita akan ini ya, mengkultuskan hal-hal yang sebenarnya tidak sakral tapi kita sakralisasi gitu ya. Sehingga seruan Nurcholis Majid untuk desakralisasi itu sebenarnya perlu juga didengar telinga Kristen. Cuman kan kita nggak sadar ya, kita ini yang dipenuhi oleh kebenaran dan kebenaran satu-satunya gitu ya. Masalahnya kan gitu tuh ya. Sehingga apa? Jangan kaget ya bahwa kita tuh bisa belajar dari teman-teman Muslim scholars kita. Ya, dan jangan-jangan kita harus dengan haus membaca Muslim scholars ya untuk belajar dari mereka. Karena dari dalam tradisi mereka itu lahir juga wisdom. Ya, mungkin sih berbeda ya dari wisdom Kristiani gitu ya. Tapi tradisi itu bukan tanpa wisdom sama sekali. Ya, kalau kita gagal belajar, jangan-jangan bukan karena tradisi yang lain itu apa lacking wisdom, tapi kita yang terlampau arogan. Kita itu gelasnya udah penuh, nggak bisa diisi lagi gitu ya. Jadi harus kosongin gelasnya dulu. Dan di dalam bahasa kekristenan kenosis gitu ya. Tapi kan banyak orang Kristen juga yang nggak paham kenosis sih. Ya sudah ya. Memang memang kita itu ya gagal paham sih. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita ada kesadaran, kita punya harapan. Tinggal kita sadar atau enggak sih. Ya. Nah ini Pak Agustinus bilang setuju dengan adanya pagar besar seperti di konteks range di mana kuda bisa lari-lari lumayan jauh tetapi tetap nggak bisa keluar dari pagar luarnya range itu. Nah ini jadi ini ya perspektif ternak gitu ya. Ayam apa? Ayam yang bebas itu yang bukan dikandangin cuma bisa berdiri doang terus tunggu tinggal disembelih itu lebih lebih sehat dagingnya gitu ya kali ya. Eh, Gimana Pak Agustinus mau mengelaborasi nggak Pak ini komentarnya? Iya Pak, maksudnya saya tadi sepakat dengan Leo bahwa Eh, somehow pagar itu tetap perlu gitu. Karena kalau pagar itu kan jadi kayak akidah kan sebetulnya. Maksudnya pagarnya tetap perlu gitu. Ya. Tapi kita bisa bermanuver dalam pagar itu gitu. Pas Bapak tadi ngomong soal ayam, kebetulan di rumah saya juga punya ayam. Jadi Ya. ayam saya itu termasuk kategori ayam yang beruntung karena pagarnya besar gitu. Kalau ayam petelur itu kan biasanya pagarnya dia tuh cuman dia hanya bisa berhadapan dengan tempat makan dan minum. Dia cuma makan minum makan minum minum. Bahkan dia nggak bisa muter. Belakangnya untuk dia bertelur kan gitu doang. Iya. Ayam di tempat saya tuh cuma satu, tapi kandangnya lumayan spesial banget. Dia bisa seenaknya dia gitu. Bahkan ketika dia mau bertelur, kami sekeluarga udah hafal apa namanya eh, apa sih namanya keributannya. Jadi kita keluarin dari kandang besarnya, kita pindah ke kandang kecil. Nanti di situ dia duduk nyaman di tempat yang ada alasnya. Pokoknya jadi ini ayam tapi kayak kayak anjing sebetulnya gitu. Jadi nanti dia akan keluar telurnya dan nanti setelah dia bertelur dia akan berisik lagi. Dia minta balik ke kandang besarnya gitu. Jadi ada interaksinya gitu. Cuman intinya adalah bahwa kita butuh pagar besar dan kita bisa berlari-lari di dalamnya, tapi kita nggak keluar dari pagar itu. Itu jauh lebih baik daripada pagar kecil yang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, saya merasa bahwa para scholar Islam ini sebetulnya berusaha itu, Pak. Hmm. Berusaha untuk meluaskan pagarnya sedikit gitu. Karena Hmm. kayaknya kayak mereka tuh sebetulnya kayak so far selama ini dipandang sebagai apa namanya berada dalam kandang yang sempit gitu. Dan kalau mau keluar dari kandang yang sempit, mereka akan menghadapi persekusi atau bahkan kayak Salman Rushdie bisa diancam hukuman mati gitu ya. Terus Hmm. dia dikejar-kejar orang dan akhirnya dia ditikam juga kan beneran gitu loh. Hmm. Nah gitu. Nah itu hanya hanya contoh. Di Kristen mungkin tidak ada seperti itu, tapi kalau kita lihat pergulatan berbenturan reformasi itu kan juga kan bagaimana Anglikan itu kan juga Anglikan Katolik itu kan juga dia sempat kasarnya ada bunuh-bunuhannya juga kan. Lalu Iya, di Perancis itu kejam. juga pernah ada apa ada tragedi apa saya lupa bahasanya. Tapi itu juga sempat ada orang diundang pesta makan-makan di ujung itu semua dibantai semua kan itu juga ada gitu. Jadi sebetulnya sama aja gitu. Hanya bedanya satu Kristen, satu Islam. Nah, mungkin di agama lain juga mungkin ada gitu ya. Cuma hanya contoh bahwa sebetulnya semua kita tuh butuh butuh pagar yang agak lebih luas ketika kita mau meluaskan pikiran gitu. Ada kala tapi juga ada sebagian orang yang merasa aman dengan udahlah ini aja, gue ikut ini aja, gue ikut ini hitam putih saja, nanti pokoknya ujungnya gue sampai ketemu
nirwana misalnya gitu, bisa something Hmm. like that gitu ya. Gitu. Hmm. Ini Pak itu ini contoh telur ayam saya Pak di rumah Pak. Ini barusan Oh iya. bertelur juga. Oh iya. Ini kayak sulap nih, Pak Agustinus. Jadi pas banget Bapak ngomong soal ayam, Iya. pas di rumah ada ayam. Cuman artinya tuh ya kayak gitu sih Pak. Iya, iya, Mungkin iya. secara manusiawi itu udah panggilannya, callingnya kita. Tapi nggak tahu ya orang yang mau belajar dan meluaskan pikiran pasti butuh kandang makin lama makin besar gitu. Hmm. Dan udah kandang segede itu pun nanti kita masih akan punya protes bahwa harusnya bukankah kita berpikir begini ya? Nah, kita butuh kandang gedein lagi gitu. Tapi ya Hmm. itulah Hmm. mungkin manusia nggak pernah puas. Iya. Tapi anyway itu respon saya sih Pak. Thank you Pak Agustinus. Nah dalam hal ini saya ingin mengingatkan argumennya Pak Joel yang luar biasa di dalam debat terakhir kita. Dia bilang Yesus itu radical openness, bahkan total 100%. Berarti nggak punya pagar kandang tuh. Makanya Yesus dianggap oleh orang-orang yang nggak suka sama dia terlalu liar. Ya diundang Farisi makan, peminum dan pelahap, sama pemungut cukai ini best friend, gitu ya. Sama perempuan Samaria ini ya terlalu ganjen gitu ya misalnya ya. Jadi ini kayak nggak ada pagar nih orang ini ya. Bahkan blasphemous ya, bilang bahwa bait Allah akan dihancurkan dalam 3 hari lagi akan didirikan ulang begitu ya. Itu apa-apaan begitu ya. Nah, jadi kalau kita punya aspirasi ingin jadi seperti Yesus ya, ingat kata-kata Pak Joel itu tuh. Terus kita bisa menyadari ya seberapa susah itu kalau nggak punya kandang dan seberapa menakutkan ya sehingga textingnya Bu Destri itu ya dan kritikannya itu real ya. Dia tanya tadi kenapa ya keterbukaan itu dirasa mengancam. Ya iya, karena kita nggak bisa membayangkan hidup yang tanpa pagar itu tadi, gitu ya. Tapi it's okay ya, maksudnya kalau kita punya pagar tadinya kecil banget ya, terus kita berusaha geser batasnya dikit-dikit supaya membesar, itu juga udah baik. Ya jadi kita jangan juga mencela ya ketakutan orang-orang yang tanpa pagar itu mungkin malah kita harus lebih gracious kali ya karena eh, mungkin harus disemangatin ya supaya pelan-pelan bisa membesarkan pagarnya ya. Karena kalau teladan kita Yesus gitu ya, langsung nyemplung ke samudra spiritualitas kita juga nggak sanggup sih. Ya kalau Yesus nuntut yang kayak gitu ke kita, ya udah kita KO duluan di awal ya, nggak usah bertanding lagi lah, kita nggak sanggup lah. Untung ada kasih anugerah begitu ya. Hmm. Ya mungkin sejauh itu ya, kayaknya sih waktu kita udah habis. Tunggu saya lihat ada ini nggak ya komentar-komentar di teks, di chat. Ya Pak Agustinus bilang jangan-jangan Yesus bukan pakai model pagar tapi standarnya GPS. Ya bisa juga ya. Iya, tapi kita jadi harus terpaksa menghayati gimana GPS itu menancapkan eksistensi kita ya kalau kita berusaha tafsir ya. GPS itu ada akurasinya juga ya. Jadi mungkin usulan saya buat Bapak Ibu yang jadi luar biasa resah ya dan mungkin despair kayak Pak Leonardo soal tafsir ya. Even orang-orang posmo itu tidak bilang bahwa kita nggak ada standar sama sekali. Mungkin yang posmo bisa berusaha mendekonstruksi ya pagar-pagar yang tadinya udah ada, tapi tetap kita tuh ada kok tafsir yang lebih baik dari yang lain. Ya sehingga kalau kita lihat misalnya Amin Awadud sama Nurkolis Majid sama-sama neomodernis, kita tetap boleh juga mendiskusikan ya, yang mana yang lebih baik sebenarnya. Pendekatan mereka apa? Ya, walaupun sama-sama progresif, kali tetap ada satu yang lebih baik dari yang lain. Kalaupun sama-sama tradisional ya, katakanlah gitu ya, tetap ada spektrumnya ya, ada tradisional yang kayaknya tubruk literal gitu aja sama sekali nggak memproses teks sama sekali gitu ya, sama sekali nggak ada awareness terhadap konteks. Ada mungkin yang lebih aware, lebih sensitif terhadap konteks, tapi sampai juga kepada tafsir yang tradisional gitu ya. Dan kalau kita mengembangkan sikap yang lebih gracious, lebih generous ya terhadap orang-orang yang berbeda tafsir dari kita, ya mungkin dari situ kita bisa maju bersama-sama sih. Kalau kita ngobrol, jangan-jangan ya, dan merubah posisi tafsir, ya nggak haram sih. Ya tinggal kita berusaha aja making sense ya. Amin Awadud ini masuk akal atau enggak gitu. Kalau dia salah menghandle teksnya di sebelah mana dia salah gitu ya. Dan kalau ternyata konteks kita nggak cocok, di mana kita harus berhati-hati dengan konteks kita ya. Jadi open to discussion juga itu mungkin obat kita ya.
terhadap apa blind spot tafsir kita sendiri, karena tanpa blind spot nggak mungkin ya kan, kita tetap manusia gitu ya. Jadi kebiasaan yang baik buat tafsir adalah selalu berpikir jangan-jangan saya yang salah gitu ya. Ya nggak mesti sih saya salah, bisa aja saya tetap apa ngerjain PR-nya lebih baik, tapi sekali-sekali punya intellectual humility itu ya. Jangan-jangan dia loh yang benar tetap. Ya walaupun dia lebih sederhana, lebih jam terbangnya lebih sedikit atau apa, tapi tetap dalam kasus ini jangan-jangan dia yang benar. Gitu ya. Nah, itu humility kenosis itu sebenarnya yang diteladankan oleh Yesus sendiri juga. Ya. Oke. Mudah-mudahan sih bisa sedikit terpuaskan ya dahaganya Pak Leonardo. Oke, tampaknya waktu kita habis sih pelan-pelan ya karena Bapak Ibu tetap harus pelan-pelan beres-beres supaya bisa makan. Tadi saya mengabaikan tangan Bapak Ibu, ada yang komen nggak ya? Atau ada komen pertanyaan terakhir yang sangat mendesak harus harus di ini harus diutarakan kalau nggak bisa makan. Apa ada Bapak Ibu? Oke, nggak ada kayaknya memang makan apa semacam hierarki otoritas yang tertinggi tetap ya. Jadi kita sampai di sini. Thank you Bapak Ibu untuk diskusinya yang sangat lively. Kita ketemu lagi minggu depan onsite ya dengan apa jadwal kita debat. Kita tunggu eh, grup debat yang di Pinang ya. Kalau grup apa tiga mau memastikan pinangannya akan diterima, PDKT dulu di luar grup. Kamu oke nggak? Kamu oke nggak gitu ya? Kasih ini dulu apa cincinnya gitu ya. Kalau dia oke, diam-diam menerima di belakang, baru diumumin juga boleh ya. Silakan ya. Nanti kita tunggu kabarnya ya.